Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya eh, ingin memberikan beberapa pendapat ya. Cina ini kan peradabannya sudah sangat lama, sejak abad 21 sebelum Masehi. Jadi kalaupun dia punya strategi, punya siasat, punya pengalaman itu panjangnya berlipat-lipat dibanding negara kebanyakan di dunia. Termasuk dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini berjaya kan paling 100 tahun terakhir ini aja kan. Dan yang paling dominan itu mungkin 50 tahun terakhir ini. Eh, Makanya sebenarnya kalaupun Cina akhirnya kembali merebut kepemimpinan itu saya kira tidak terlalu mengejutkan karena memang alternatif kepemimpinan dunia yang imperial itu tidak terlalu banyak. Yang jelas kalau kita menurut tadi Pak Abror menyatakan mengutip tentang misalnya Samuel Huntington kemudian Fukuyama itu kan alternatif kepemimpinan di dunia yang sifatnya imperial atau kekhalifahan yang lintas lintas kebangsaan itu kan paling eh, Kristiani. Kristiani itu yang kalau menurut Samuel Huntington itu terbelah ke dalam dua dua kelompok, yaitu kelompok yang Katolik dan kelompok yang Ortodoks. Itu sebenarnya sama-sama Katolik itu sebenarnya, tapi Eropa Timur dan Eropa Barat itu karakternya berbeda. Termasuk Amerika itu termasuk kelompok yang non konservatif, yang non ortodoks gitu kan. Sehingga dia lebih bebas dalam menafsirkan agama dan menggunakan legitimasi untuk mendominasi negara lain dengan hard power istilahnya Pak Dimam Abror tadi. Sementara Cina itu memang menggunakan barang-barang, menggunakan komoditas. Dia tidak peduli ajarannya itu dipakai atau tidak. Dia tidak punya konsep misalnya pemerintahan harus mirip komunis Cina gitu, mungkin tidak. Kita ingat peristiwa tahun 65 itu, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto itu kan menuduh Cina itu terlibat dalam pemberontakan G30S. Tapi kemudian akhirnya pemerintah Indonesia kan mengalah sendiri. Ketika Cina kita putuskan hubungan diplomatik, Cina tidak pernah minta maaf soal itu karena dia merasa tidak melakukan itu begitu. Nah, kita kan sangat curiga Cina itu mengekspor komunisme. Menurut saya tidak. Cina itu mengekspor barang dan mengekspor modal menurut saya. Jadi ini memang Cina itu agak unik. Komunis yang sangat sentralistik. Tapi sisi lain dia membiarkan ekonominya itu liberal. Sehingga dan itu pengalamannya memang sangat panjang sejak jalur sutra, sejak kita mengingat, mungkin perlu mengingat quotation dari Ibnu Battuta yang sangat terkenal. Itu wartawan Muslim ya kan, pencatat sejarah sehari-hari dari perjalanannya mulai dari Maroko sampai ke Jepang, ke Korea itu perjalanannya. Dan dia mempunyai quotation yang sangat terkenal. Tidak ada orang yang lebih kaya dibanding orang Cina. Padahal itu tahun itu, bayangkan. Karena orang Cina itu menurut saya dia memang sangat bersemangat dalam mengumpulkan barang-barang, mengumpulkan kekayaan. Kita lihat sekalipun Cina ini komunis yang tidak percaya, ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, kita ingat di toko-toko Cina dimanapun di Cina itu masih memasang foto patungnya dewa yang sangat gendut itu. Itu intinya passion mereka memang kepada harta. Sementara umat Islam ini agak malu-malu soal harta. Kita sering mengecam orang kaya, sering mengecam orang yang terlalu banyak harta. Kita kadang-kadang lebih mengagungkan kemiskinan. Itu maknanya apa? Padahal kemiskinan itu dampaknya kepada SDM. Dan kekayaan itu dampaknya juga kepada SDM. Cina jauh lebih siap dalam hal apapun dalam menguasai dunia ini, baik soal teknologi, baik soal SDM, baik soal inovasi. Sementara orang Muslim itu setelah kekalahan yang tandanya adalah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1923, itu lebih banyak grieving, lebih banyak ngersulo kalau saya lihat di seluruh
baik itu kalau kita ikuti mulai dari Timur Tengah, Pakistan, Bangladesh, macam-macam itu irama dunia Muslim itu sama, yaitu ngersulot kepada power-power yang mempengaruhi negaranya. Misalnya Arab Saudi yang kita andalkan kadang-kadang dengan sangat tidak meyakinkan, kita jadikan contoh pemerintahan, contoh manajemen negara, contoh keteladanan dalam beragama. Misalnya kenapa tidak meyakinkan? Karena ada kontroversi dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Misalnya, kenapa negara sebesar itu, yang luasnya itu lebih besar daripada Indonesia, dikuasai satu dinasti, yaitu Bani Saud. Dan di situ sama sekali tidak ada kebebasan berekspresi yang merupakan standar universal dari termasuk dunia Islam pun harusnya mengadopsi itu. Kemudian juga di situ misalnya muncul simbol-simbol yang sangat artifisial. Kemarin misalnya ada teman yang sangat antusias menceritakan betapa hebatnya lockdown di Saudi, dikasih makan di hotel, macam-macam. Sementara kita denial kepada fakta-fakta bahwa dunia Islam itu sebenarnya sedang kalah saat ini. Sedang sangat kalah, dan saya kira belum akan bisa menjadi alternatif imperial dalam jangka mungkin 50 tahun mendatang. Karena untuk tadi yang istilahnya Pak Abrol tadi melakukan ekspansi yang soft power itu butuh SDM yang kuat sekali. Orang Cina itu punya ahli apapun di situ. Dari peniruannya di barat kepada teknologi dan pola berpikir cara barat. Dan soal soft power yang tidak mendominasi itu mungkin juga tidak sepenuhnya begitu. Misalnya kita sudah mendengar keluhan Sri Lanka misalnya, yang dibangunkan bandara yang ternyata tidak ada satupun pesawat yang mendarat di situ. Padahal itu dia sudah berhutang triliunan kepada Cina, akhirnya jatuhlah kepada debt trap. Kemudian juga negara-negara kecil yang tidak dilirik oleh Amerika, misalnya kayak Maladewa itu, negara-negara kepulauan yang itu sifatnya mengandalkan wisata, ternyata juga disapa oleh Cina, disapa lewat tarikan utang. Kemarin kita juga mendengar quotation dari Presiden Tanzania yang mengatakan syarat-syarat utang dari Cina itu hanya bisa diterima oleh orang yang mabuk, katanya begitu. Dan dia melakukan koreksi terhadap kebijakan presiden sebelumnya. Mungkin ada yang sisi-sisi yang berhasil kayak Ethiopia. Ethiopia itu betul-betul negara yang outcast. Kita pernah mendengar sampai ada lagunya yang berjudul Ethiopia karena di situ kelaparan yang besar saat itu, tahun 80-an. Kita jarang menyanyi tentang negara lain, kecuali kalau itu nemen. Misalnya, Iwan Fals itu salah satunya, sampai ada lagunya yang berjudul Ethiopia. Dan ternyata siapa yang menyapa Ethiopia? Negara Muslim tidak. Karena negara Muslim masih banyak persoalan internalnya. Yang menyapa Ethiopia itu dua, yaitu Israel dan Cina. Di sana teknologi Israel itu luar biasa diterima, dan sementara uangnya dari Cina yang sehingga di Afrika, Ethiopia itu menjadi negara yang contoh pertumbuhannya luar biasa, dan pada saat yang sama dia lebih stabil dan lebih tenang, tidak ada berita-berita yang memilukan dari sana, dan karena dia sudah tenang, dunia melupakan lagi. Kemudian tadi diingatkan oleh Pak Dimam Abrol, muncul Ghebreyesus yang sangat dominan, peranannya menjadi juru bicara dalam COVID ini. Dan kita ternyata Pak Dimam Abrol mengelaborasi bahwa dia adalah jagonya Cina. Itu menunjukkan betapa soft power yang berkembang tadi juga mendominasi dia pengen lewat mulut-mulut orang lain demi memperjuangkan kepentingan Cina. Dan akhirnya Donald Trump pun menemukan kambing hitam, ya kan? Yang dalam kartun itu sangat ada kartun yang sangat satiris begitu, ketika dia
Trump itu tanya kepada pembantunya, please tell me someone to blame about COVID. Sementara bawahannya menjawab who. Donald Trump langsung that's correct. Dia menganggap who itu WHO karena tulisannya sama kan begitu. Jadi akhirnya secara satiris itu jadi kenyataan karena Donald Trump ternyata betul-betul menyalahkan China dan akan melakukan gugatan yang banyak yang ditiru oleh Australia, ditiru oleh Jerman, ditiru oleh negara-negara Eropa lain untuk menuntut ganti rugi dari China. Dan ini salah satu testing dari kekhilafan China itu tadi kalau saya lihat. Karena nanti yang akan terjadi adalah skenario seperti ini. Kalau kita lihat dari kasusnya Iran, melawan Amerika Serikat yang Iran jauh lebih lemah. Tapi di sini adalah yang bertarung adalah dua negara nuklir. Saya bayangkan nanti kan misalnya rakyat Mississippi melakukan gugatan class action untuk menyalahkan China karena terhadap kasus COVID-19 ini. Dan saya yakin nanti dengan mudah gugatan ini dikabulkan oleh China, oleh pengadilan Amerika Serikat, karena China mungkin tidak akan melayani. Negara mungkin pemerintah Jerman, pemerintah juga akan melakukan gugatan di Mahkamah Internasional. Dalam kasus gugatan di Mahkamah Internasional, kita ingat ketika China dikalahkan saat melawan Filipina dalam kasus klaim di pulau kecil, Pulau Spratly atau Pulau Paracel di Laut Selatan, ya kan? Itu dikalahkan. Tapi China dengan enteng bilang, bahwa itu hanya sepotong kertas, nggak mungkin dipaksakan secara militer. Tapi berbeda ketika nanti Amerika melakukan gugatan, baik lewat pengadilan internasional maupun lewat pengadilan domestiknya. Kita ingat dalam kasus Iran yang dikalahkan ketika ada penggugat yang menuduh Iran terlibat dalam 911, itu dikalahkan oleh pengadilan Amerika Serikat Iran. Akhirnya aset-aset Iran di Amerika kan dibekukan. Nah, nanti saya bayangkan juga banyak gugatan yang begitu yang dikabulkan dalam mengalahkan China di pengadilan Amerika. Dan nanti pemerintah Amerika mungkin dengan sangat drastis akan membekukan obligasi yang nilainya 4 kuadriliun kalau nggak salah itu. Jadi surat-surat berharga Cina yang berbasis dolar yang berada di Amerika Serikat itu nanti mungkin akan dibekukan. Tapi karena Cina ini negara yang sangat besar, saya pikir dia tidak akan berdiam diri. Dia pasti akan membalas. Konon dia punya negara-negara barat itu mengutangi Cina juga banyak sekali utang-utang komersial itu. Mungkin itu akan dikemplang. Dan apakah ini akan bereskalasi kepada konflik militer, saya tidak yakin, karena semuanya mempunyai senjata nuklir. Kita ingat Amerika dengan lebih memilih mempermalukan diri keluar dari Vietnam, meskipun sebenarnya dia bisa menggunakan senjata nuklirnya untuk melakukan membalas kekalahannya, kemundurannya di Vietnam itu, tapi tidak melakukannya. Jadi dari apa yang pendapat saya tadi, saya menyimpulkan memang Cina akan menjadi imperium baru yang sifatnya alternatif. Tapi sifatnya mungkin tidak dominan, tapi menjadi pengganti Uni Soviet. Yang dulu dia punya negara-negara pengaruh yang satelit, misalnya di Eropa Timur, macam. Mungkin Cina akan lebih luas, lebih perhatian kepada negara-negara di Afrika, mungkin negara-negara Muslim juga didekati, mungkin yang selain dikritik oleh ada Wiryawan, misalnya Indonesia mungkin juga akan terjebak ke situ. Saya kira memang kita secara internal harus melakukan kritik, melakukan koreksi agar jangan sampai kita terjebak seolah kita menerima soft power-nya Cina, padahal itu akhirnya jadi hard power juga, menjadi kekuatannya mendikte, dan sifatnya itu jangka panjang meskipun diputuskan oleh pemerintah zaman sekarang. Nah, jadi saya pikir nanti limit dari konflik antara Amerika dan Cina itu adalah pembelahan dunia seperti halnya saat Uni Soviet. Cina mungkin akan dianggap lebih loman karena dia bawa uang yang tanpa syarat-syarat politik. Sementara Amerika kalau bawa uang syaratnya politik. Jadi
nanti limitnya bukan perang terbuka, tapi mungkin akan terjadi biner lagi dalam politik dunia. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kebablasan. Matur nuwun sangat sebagai feedback dari artikel dari Mas Imam, beliau melihat meneropong Cina dari akar historis yang begitu panjang, termasuk tadi kalau dari sisi ekonominya bahkan menyapa negara-negara kecil ya, bahkan yang di Afrika atau di Lautan Hindia tadi, Maladewa dan yang lain. Sehingga ke depan kayaknya Cina masih bisa menjadi kekuatan pengimbang tadi ya. Kalau disebut ada superpower begitu, yang sekarang Amerika juga kayaknya goyah karena COVID, Cina menempatkan sebagai negara kedua kalau paling tidak ya. Tapi kita juga tidak tahu masa depan bagaimana